gagahnya orang yang tetap sekali tugas itu harus saya selesaikan. Orang yang bersemboyan begini, ini nilainya di mata agama. Inilah orang yang innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang ini akan mendapat imbalan dari Allah tanpa hitung. Nah, sekarang kita kembali, ada orang kepaten. Nah, di sini kita yang melihat peristiwa ini, kecelakaan, bisa merasakan betapa terpukulnya orang ini. Kalau dia kemanten baru, betapa. Kalau dia sudah beranak, justru karena banyak anaknya itu, betapa susahnya. Iya toh? Memikirkan anaknya sakurat. Ya. Ini apa ditinggal bapak itu li. Mama bapak itu li. Iya toh? Yang masih Joko juga begitu. Aduh kasihan. Iya toh? Dia tidak pernah mengecapi yang namanya hidup. Nah, iya toh? Belum pernah apa-apa, dia sudah kesusu umpamanya. Ini semua kesedihan-kesedihan. Kita yang melihat, dikatakan siapa yang menghibur orang yang kena bencana, maka kalau berhasil orang itu dan tabah sebut pikir seru-seru sampai umpamanya ya, dihibur, diperkuat hatinya sampai berhasil, maka orang yang menghibur ini mendapat pahala sama dengan pahalanya orang yang kena musibah itu sendiri. Ini jelas ya. Menghibur ini namanya takziah. Takziah itu nek cara kene ngelayat. Iya, ngelayat atau nyelawat. Ya, takziah. Atau dalam bahasa modern bela sungkawa. Jadi bela sungkawa itu jangan nambahi sedih. Sampai nambahi aduh, kula malah eling, kula biar ditinggal bojo kula niku. Oh, itu dudu takziah iki jeneng. Ini justru yang dilarang. Ini yang namanya niyahah. Niyahah itu meratapi nasib, meratapi kesedihan. Ini haram. Apalagi lalu yang namanya an-nadbu. Ngitung-ngitung kebaikan yang mati dengan tujuan eman, gak lilo. Duh, mas kula niku tuh paling apik sak dunya. Duh, ampun niku masalah. Paling niku pas sakniki ditinggal. Duh, kok welas melu pangeran ku. Duh, kok dadak iku sing didhisikno kok ora aku ae. Lho, ngeten niki dosa gedhe. Ini mayit itu tersendat-sendat dia. Karena ditangisi lah ya apa? Arab menghadap tua ditarik-tarik buntute. Kan dia kan mau maju, ketarik lagi. Sampai ada orang mau mati. Ya, ini saya melihat sendiri. Waktu keluarganya itu menangisi dalam arti tidak lilo, ya. Jangan mas. Betul. Disuruh oleh Tuhan. Tapi tersiksa ini. Nyawanya sentuh. Sudah di sini. Balik. Begitu lagi. Saya marah itu istrinya itu. Tega kamu melihat begini nih ya. Disiksa suamimu sekarang. Karena engkau merasa. Karena engkau tidak rela. Tidak ridha melepaskan. Teruskan, biar dia dipermainkan oleh malaikat maut. Dia baru setelah saya sentak gitu. Dia pun ini betul-betul sabda Nabi. Bahwa orang mati itu akan disiksa karena diratapi oleh keluarganya, oleh famili. Diratapi dalam arti apa? Gak rela dicabut, ya. Diambil oleh Tuhan, gak mau, gak boleh. Itu yang haram. Nah, untuk ini dipakailah
Nah, coba ini saya teruskan dulu tentang hadis-hadis. Bagaimana pahalanya kalau orang takziah meneguhkan hatinya orang yang kena musibah itu, ya. Man azza sakla kusya burza atau barza. Hadis dari Abi Barzah. Siapa yang menghibur janda, orang yang kehilangan suami atau anak, dia akan diberi pakaian kebesaran oleh Tuhan. Dalam hadis yang lain, ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin. Tidak ada seorang yang beriman yang mentakziah, menghibur saudaranya karena malapetaka, illa kecuali kasahullahu azza wa jal, nanti dia akan diberi pakaian oleh Allah min hulalil karamah, dari pakaian kebesaran yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi takziah ini termasuk perintah agama. Jadi nyelawat atau apa? Ngelayat atau nyelawat, ini yang benar ini yang mana ini? Hah? Orang Jember ini kalau nyebut nyelawat, tapi kalau di Jawa Tengah apa itu ngelayat. Itu bener sing endi? Apa ya padha bendere? Ngelayat itu sunat. Sunat. Yang namanya ngelayat bagaimana? Ada 4. Ini supaya kita tahu apa yang harus dilakukan waktu kita itu ngelayat atau nyelawat. Ya. 1, hiyal amru bis sabri, yaitu menganjurkan supaya tabah menghadapi. Entah dengan bahasa redaksi bagaimana, terserahlah. Bagaimana orang yang kepaten itu supaya tabah menghadapi musibah. Ini 1. Walhamlu alaihi biwa'dil ajri wat tahdhir minal wizri bil jaza, memperingatkan janji pahala dari Tuhan buat mereka yang tabah, dan memperingatkan orang itu ancaman Tuhan kalau sampai dia menyesal, gelo, tidak terima, ngersulo, dan sebagainya. Ini memperingatkan bagaimana agama memberikan pahala kalau tabah, sebaliknya kalau ngersulo, bagaimana ancamannya. Ini yang kedua yang harus. Nomor 3, wad-du'a lil mayyit bil maghfirah. Takziah itu yang ketiga, mendoakan kepada yang mati supaya mendapat ampunan. Itu bukan main domino, bukan. Di situ ada toh cara bela sungkawa model yang lain-lain itu ada itu. Situ lalu ketawa-ketawa, main-main, minum-minum, mbak main. Itu nggak tepat cara agama Islam lo ya. Mestinya kita doakan malahan. Kita harus membaca doa. Doa kepada mayit ini supaya mendapat ampunan. Hadisnya ada ini, yaitu yang pernah saya baca, idza hadartumul mayyita ya, atau maridan fal fakta ya, wa qulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taquluna ya. Innal malaikata yu'minuna ala ma taquluna ya. An Ummi Salamah. Dadi nek wong layat niku mboten rame-rame. Napa, Mbak? Cuma omong dak karuan niku. Tambah bingung ki sing kepaten iki. Endi sing mikir bojone mati, endi mikir ana tamu sing guneman terus.
takut sih enggak. Jangan dibangkitkan. Niki napa Salim? Anu niki sedane niku penyakitnya nopo? Wah, dadak dielingno penyakit barang. Literano mati anu. Lah kok mboten dibetot dokter malah dipaedu pisan. Wah. Iki jenenge nyiksa iki tamu iki. Itu bukan ngelayat itu. Ya, bukan takziah itu. Yang dianjurkan agama bukan. Ya. Yang dinamakan malah satu supaya orang ini tabah titik. Suruh tabah dan diterangkan orang yang tabah itu adalah pahala dan sebaliknya kalau Rasulullah tidak ada gunanya toh sudah mati, ya toh. Nah, dan lagi kalau Rasulullah siksa, kamu disiksa juga mayitnya yang dipersukar nanti. Nah, ini 2. Nomor 3 mendoa seperti hadis ini. Beliau Ummi Salamah, saya ulangi lagi, Ummu Salamah itu istri Nabi. Cerita begini, Nabi pernah bersabda, "Idza hadartumul maridha," kalau kamu menghadiri orang yang sakit parah, awil mayyita atau orang mati, faqulu khairan, maka ucapkanlah kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik ini entah dalam arti ucapan atau dalam arti doa. Ya. Fa innal malaikata, karena malaikat yang hadir, yu'minuna ala ma taqulun, mereka mengamini apa yang kamu ucapkan. Nah, ini sahih rawahu Muslim. Jadi kita yang ketiga yang namanya ta'ziyah, yaitu apa tadi? Mendoakan mayit ini supaya mendapat ampunan. Ya. Yang keempat, walil hayyi bijabril musibah, mendoakan yang hidup, istrinya atau suaminya yang masih hidup, doakan mudah-mudahan dia dapat imbalan, dapat ganti, dapat perlindungan dari Allah yang lebih baik daripada ketika yang mati itu masih hidup. Jadi kita mendoakan yang hidup, ya bukan mendoakan supaya lekas-lekas dapat suami baru, bukan, atau lekas-lekas mendapat istri baru, bukan. Jangan begitu, itu menusuk perasaan itu, ya nggak kena itu. Tapi kita mohon begini, ya Allah, yang dicabut suaminya atau istrinya ini, ya mudah-mudahan olehmu jangan engkau kurangi perlindunganmu, perlayananmu, ya terhadap dia. Bahkan kami mohon lebarkanlah rezekinya karena dia sekarang sudah kehilangan. Itu yang betul. Banyak orang perempuan ini kita ini ketika ada suaminya hidupnya itu biasa. Orang semua khawatir waktu dia ditinggal suaminya dia akan menderita. Justru sebaliknya, rezekinya dibuka oleh Allah sehingga dia itu ketika suaminya malah gaji rezeki dia perempuan ini. Ya entah aja saja malah diparingi cukup. Adik-adiknya itu anak-anaknya bisa dikawinkan semua dengan cara yang di luar dugaan. Ini betul, saya berani menjadi saksi. Saya cuma malu mau menyebut siapa-siapa janda yang begitu. Tapi saya banyak itu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah zalim. Tuhan tidak kejam kalau dia mencabut suami orang itu atau istri orang itu. Ada hikmah. Justru ini sendiri merupakan testing ujian iman toh. Nah inilah, jadi saya masalah di sini ada suatu lafal yang secara bahasa Arabnya begini, yang perlu diucapkan. Ini boleh diingat-ingat ini ya. Azzamallahu ajrak atau a'zamallahu ajrak. Ini kalau kita berbela sungkawa kepada orang kepaten, a'zamallahu ajrak, mudah-mudahan Allah memberi pahala ibu dengan pahala yang besar.
Satu, a'zamallahu ajrak wa ahsana izzaka. Dan mudah-mudahan Allah lebih baik menghibur engkau terhadap malapetakamu itu. Engkau akan mendapat hiburan dari Allah yang lebih baik. Wa ghafara limayyitik, dan mudah-mudahan Allah mengampuni orang yang matimu, atau mayitmu yang mati. Wa jabara musibatak, dan mudah-mudahan malapetaka atau musibahmu ditempel oleh Tuhan. Ibarat bolongnya ini ditempel oleh Tuhan. Au akhlaf alaik, mudah-mudahan kamu diberi ganti imbalan yang lebih baik. Tapi ya jangan disebut mudah-mudahan dapat suami yang baik, jangan. Yaitu saya sendiri, jangan begitu. Itu dosa itu. Orang susah-susah kok malah diintip-intip. Nggak boleh, itu frikik gitu namanya. Ya. Jadi inilah ucapannya 3 ini. Ya. Mudah-mudahan engkau mendapat pahala yang besar ya atas musibah ini. Mudah-mudahan Tuhan akan memberikan hiburan, penenang. Mudah-mudahan jenazah atau mayitmu, yaitu suamimu atau anakmu, akan diampuni dosanya oleh Allah. Dan mudah-mudahan malapetakamu ini sekaligus tuntunan agama kalau takziah. Ya kan? Takziah itu hanya dianjurkan sebelum lewat 3 hari sesudah mati. Jadi dari mati itu tidak boleh lewat 3 hari. Itu sunat mendapat pahala. Kita takziah melakukan bela sungkawa itu batasnya berapa? 3 hari. Ini yang baik sunat. Hari berkabung itu adalah 3. Masih aneh dong, masih bisa, masih sedih ya. Nah, lebih dari 3 hari makruh. Lebih dari 3 hari kurang. Jadi namanya sudah 1 minggu, ada orang datang. Oh Mbak Yu, sampean kepaten. Iya 1 minggu. Aduh ya. Oh ini membangkit ini. Mengingatkan lagi, saya sudah terhibur. Sampean mewek-mewek, saya nangis lagi nih. Nah ini malah tidak baik kalau ini. Karena itu diberi batas. Bela sungkawa itu hanya berapa? Ini ada kata-kata 3 hari. Kemudian ada lagi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Ja'far ibnu Abi Thalib itu apa namanya? Misananya kandung Nabi gugur. Itu keluarganya dalam keadaan prihatin bela sungkawa. Nabi lalu bersabda kepada sahabat-sahabat, isna'u li ali Ja'far ta'aman. Bikinlah makanan untuk keluarga Ja'far. Faqad ja'ahum ma yashghaluhum, karena telah menimpa mereka yang membuat mereka sibuk, membuat mereka prihatin. Ini hadis Hassanahu Tirmidzi wa Shahhahahu Al-Hakim. Jadi pada waktu keluarga Ja'far itu kepaten, itu tetangga-tetangga dianjuri oleh Nabi supaya mengantarkan makanan ke rumah itu. Karena orang yang kepaten itu sudah tidak sempat untuk memikirkan makannya, ya, memasak-masak dan sebagainya. Jadi inilah asal mula atar-atar itu, ya, adat istiadat yang berlaku. Kalau ada orang mati, ada yang bawa beras, ya kan? Ada yang bawa gula, ada. Ini hadis ini, ya. Ini hadis sahih di mana Nabi menganjurkan kalau letterleknya disuruh bikin masakan yang sudah matang, suruh antarkan pada keluarganya Ja'far yang masih kepaten itu, karena waktu itu keluarganya itu
sibuk memikirkan yang mati itu. Nah, maka oleh karena itu, ya, sekarang timbul pertanyaan, bagaimana kalau orang yang kepaten itu sendiri sudah ditimpa kesusahan, kepaten masih harus menyiapkan makanan, masih harus dia itu bersusah payah masak untuk menghormat mereka yang ngelawat atau ngelayak tadi itu. Bagaimana? Nah, di sini ulama-ulama membicarakan dan menemukan sebuah hadis, yang hadis inilah asal mulanya timbul pendapat di kalangan umat Islam, sebagian umat Islam, bahwa kumpul-kumpul di rumahnya orang kepaten itu ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, yaitu hadis ini. Rawal Imam Ahmad wa Ibnu Majah bi isnadin sahih an Jarir ibn Abdullah al-Bajali qala kunna na'uddu al-ijtima'a ila ahli al-bait wa san'ahum at-ta'am minan niyah. Kami sahabat-sahabat Nabi, ini kata seorang sahabat namanya Jarir ibn Abdullah al-Bajali, na'uddul istima, menganggap kumpul-kumpul ila ahli bait, yang punya rumah, yang kepaten itu, wa sun'ahum at-ta'am, dan mereka membuat makanan, menyiapkan makanan, itu kami anggap atau kami hitung minan niyaha, termasuk niyaha. Apa niyaha? Niyaha itu yaitu ngersulo, meratapi yang mati dalam arti gak terima. Jadi ditafsirkan di sini niyaha wa wajhu 'abdihi minan niyaha ma fihi min shiddatil ihtimami bi amril hazan aw bi amril huzn. Dari sudut mana kok dianggap ini sebagai suatu niyaha? Oleh karena terlalu memperdalam dan terlalu mempersangat prihatinnya dan kesusahannya orang yang tertimpa musibah kepaten itu. Kemudian di dalam penjelasan lebih jauh, apa itu niyaha? Dalam bentuk apa niyaha itu? Yang diharamkan yaitu satu, al-buka'u ma'a raf'is saut dan najdi wa huwa haram minal kabair. Ini penjelasan ahli hukum Islam atau fuqaha. Yang dimaksud niyaha ialah menangis dengan mengangkat, menyaringkan suara, bengok-bengok, melolong-lolong, ya. Jadi, nangis yang keras, itu niyaha. Itu tandanya gak terima itu. Aduh, kok bapak itu kok ditinggal aku, kok mentolokannya. Ya ini gak boleh, ini haram. Dan termasuk dosa besar, ya. Wan najdi, ngitung-ngitung keapiannya wong itu. Jadi kebaikannya itu hilang sekarang karena mati.
Itu disesali, ditangisi, diratapi. Begini ini niyaha. Ini kan tidak menerima no artinya. Nah, ini yang diharamkan ininya loh. Ini satu. Nomor dua, wasyakku saubin wa mislih. Wasyakku saubin. Merobek-robek baju. Pamanya itu sambil merobek-robek kudungnya, iya. Atau terus apa? Gak kotrek-kotrekan fotonya dirusak ini, lemari ini, ini haram ini. Ini termasuk niyaha, tidak terima ya. Juga wa misluhu lafmul khudud. Nanti ini itu lebih. Itu cabak-cabak itu. Apa itu mati. Ini dosa, ini dilarang. Ya, tidak usah selamatkan, begitu aja haram begitu. Ini gulung kuming bamanya, dosa itu. Itu yang si mayit tersiksa itu. Karena dia digodeli oleh keluarga. Wa nashrus sya'r. Dan ngure-ngure rambut itu udah digelung dia. Itu merawut kabeh sampai elek rupanya. Ada lagi di sini wa taswidul wajhi wasiyab, membikin hitam mukanya, coret-coret namanya, ya, wasiyab dan bajunya. Gitu sembarang. Jangan, jangan,